Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dengan NIM 1058441103524. Pada video ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi rekayasa komputasional dari pertemuan pertama hingga terakhir. Rekayasa komputasi merupakan bidang yang menggabungkan ilmu komputer, matematika, dan teknik untuk menyelesaikan berbagai masalah kompleks menggunakan model matematika, algoritma, dan simulasi komputer. Pada pertemuan pertama, kita mempelajari konsep dasar rekayasa komputasi. Rekayasa komputasi adalah pendekatan yang menggunakan simulasi numerik untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit diselesaikan secara manual. Bidang ini memanfaatkan model matematika, algoritma numerik, dan kemampuan komputasi untuk mensimulasikan fenomena dunia nyata. Perbedaan utama antara rekayasa komputasi dan pemrograman tradisional adalah fokusnya. Pemrograman tradisional berfokus pada pembuatan aplikasi, sedangkan rekayasa komputasi berfokus pada pemodelan dan simulasi sistem nyata. 3 pilar utama rekayasa komputasi yaitu 1. Pemodelan matematika. 2. Algoritma numerik. 3. Komputasi berkinerja tinggi. Penerapannya dapat ditemukan pada bidang kesehatan, teknik sipil, otomotif, energi, hingga kecerdasan buatan. Pada pertemuan kedua, kita mempelajari metode heuristik menggunakan algoritma Grady. Metode heuristik adalah metode pencarian solusi yang berusaha mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat, meskipun tidak selalu menjamin solusi optimal. Contoh yang dibahas adalah knapsack problem, yaitu masalah pemilihan barang dengan kapasitas penyimpanan yang terbatas. Terdapat 3 strategi greedy yang dibandingkan, yaitu berdasarkan profit atau nilai terbesar, selanjutnya berdasarkan berat terkecil, dan yang terakhir berdasarkan rasio profit terhadap berat terbesar. Dari hasil perbandingan, strategi yang menggunakan rasio profit per berat memberikan hasil terbaik karena mampu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan strategi lainnya. Pada pertemuan ketiga, pembahasan difokuskan pada algoritma Grady untuk menyelesaikan persoalan optimasi. Algoritma Grady bekerja dengan prinsip memilih solusi terbaik pada setiap langkah tanpa mempertimbangkan kembali keputusan sebelumnya. Komponen utama algoritma Grady meliputi himpunan kandidat, himpunan solusi, fungsi seleksi, fungsi kelayakan, dan fungsi objektif. Studi kasus yang dipelajari adalah activity selection problem, yaitu memilih jumlah kegiatan terbanyak yang dapat dilakukan tanpa terjadi tumpang tindih waktu. Strategi Grady yang digunakan adalah memilih kegiatan yang selesai paling awal. Dengan strategi tersebut, diperoleh solusi optimal yang mampu memaksimalkan jumlah kegiatan yang dapat dijadwalkan. Pada pertemuan keempat, kita mempelajari teori antrian menggunakan simulasi Monte Carlo. Model yang digunakan adalah M per M per 1 dan M per M per 2. Pada model M per M per 1, kedatangan mengikuti distribusi Poisson, waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial, dan hanya terdapat satu pelayan atau server. Parameter penting yang digunakan yaitu lambda sebagai laju kedatangan, mu sebagai laju pelayanan, dan rho sebagai tingkat utilisasi sistem. Dari studi kasus bank dari satu loket pelayanan diperoleh tingkat utilasi sebesar 80% dan waktu tunggu rata-rata sekitar 16 menit. Kemudian dilakukan perbandingan dengan model M per M per 2 yang menggunakan 2 pelayan. Hasilnya menunjukkan bahwa waktu tunggu menjadi jauh lebih singkat dan sistem bekerja lebih efisien. Pada pertemuan kelima, kita mempelajari algoritma graph, khususnya algoritma Kruskal dan algoritma Dijkstra. Algoritma Kruskal digunakan untuk mencari minimum spanning tree atau pohon perentang minimum.
Langkah kerjanya adalah memilih sisi dengan bobot terkecil dan menghindari terbentuknya siklus sampai seluruh simpul terhubung. Pada contoh yang diberikan, diperoleh bobot minimum spanning tree sebesar 17. Selanjutnya, dipelajari algoritma Dijkstra yang digunakan untuk mencari lintasan terpendek dari satu simpul ke simpul lainnya pada graf berbobot positif. Algoritma ini bekerja dengan memilih lintasan yang memiliki bobot minimum secara bertahap hingga diperoleh jarak terpendek menuju seluruh simpul tujuan. Pada pertemuan ke-6, kita mempelajari Particle Swarm Optimization atau PSO. PSO merupakan algoritma optimasi yang terinspirasi dari perilaku kawanan burung saat mencari makanan. Dalam PSO, terdapat beberapa komponen utama, yaitu partikel sebagai kandidat solusi, P-bis yang itu posisi terbaik setiap partikel, G-bis yaitu posisi terbaik seluruh kawanan, velocity atau kecepatan pergerakan partikel. Proses PSO dilakukan melalui beberapa tahap. 1. Inisialisasi partikel. 2. Evaluasi fitness. 3. Update P-bis dan G-bis. 4. Update kecepatan dan posisi. 5. Pengulangan hingga mencapai kondisi berhenti. Keunggulan PSO adalah sederhana, mudah diimplementasikan, tidak memerlukan turunan fungsi, dan memiliki konvergensi yang cepat. PSO banyak digunakan dalam machine learning, robotika, optimasi energi, serta berbagai permasalahan teknik dan industri. Sebagai kesimpulan, rekayasa komputasi merupakan bidang yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai masalah kompleks melalui pendekatan matematika, algoritma, simulasi, dan optimasi. Mulai dari rekayasa komputasi dasar, metode heuristik, algoritma greedy, simulasi Monte Carlo, algoritma graph, hingga particle swarm optimization, seluruh materi memberikan pemahaman mengenai bagaimana komputer dapat digunakan untuk menghasilkan solusi yang efektif dan efisien. Sekian presentasi saya mengenai rangkuman materi rekayasa komputasi dari pertemuan 1 sampai terakhir. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.